Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kembali bersama Pak Teguh Purnomo di pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu mengetahui cara menyambung huruf hijaiyah. Ya, jadi KD 3.1 mempelajari mengetahui cara menyambung huruf hijaiyah. Pak Teguh akan mencontohkan cara menulis huruf hijaiyah dan cara menyambungnya. Baiklah anak-anakku, kita awali pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Teguh akan menulis dari huruf alif sampai huruf kha, dan perhatikan dengan baik. Di sini ada, Pak Teguh kenalkan terlebih dahulu. Di sini ada 5 kolom, ya, ada 5 kolom. Pak Teguh akan menulis bentuk aslinya terlebih dahulu, kemudian bentuk awal, lalu bentuk tengah, dan bentuk akhir. Dan yang terakhir, Pak Teguh akan menyambungkan huruf tersebut. Ya, baik. Pak Teguh mulai dari huruf alif. Huruf alif ini menulisnya mudah, ya. Kita akan membuat huruf, nah seperti itu ya. Ya, ini huruf alif asli. Dia lurus, ya, huruf alif lurus. Kemudian bentuknya di awal sama seperti dia bentuk aslinya. Ya, bentuk aslinya sama seperti di awal, lurus. Kemudian bentuk di tengah sama, yaitu lurus saja. Lalu bentuk akhir. Nah, bentuk akhirnya untuk huruf alif itu bisa disambung. Ya, seperti ini bentuk huruf akhirnya. Ya, ini seperti ini. Sekarang kita coba untuk menyambungkan ketiganya, yaitu bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir kita akan sambungkan. Nah, bentuk awal seperti ini, apakah bisa disambung dengan huruf tengah? Ternyata tidak bisa, ya. Huruf alif adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan, ya, huruf alif setelahnya, ya. Huruf alif dengan huruf alif nggak bisa disambung. Kemudian apakah bisa huruf alif bisa disambung dengan bentuk akhir? Ternyata tidak bisa juga, ya. Jadi karena dia huruf alif ketiganya, maka bentuknya adalah seperti ini, tidak bisa disambung. Bisa dimengerti untuk huruf alif. Sekarang huruf ba, ya, huruf ba. Huruf ba badannya masih ingat, selalu berada di atas garis, ya, dan diberi titik di bawah satu. Nah, bentuk bentuk awalnya adalah kecil, ya. Kita buat garis kecil seperti ini menyambungnya. Nah, ini huruf ba, jadi menyambung seperti ini, ya, kalau dia berada di awal. Kemudian berada di tengah, huruf ba ketika berada di tengah, ya, berada di tengah seperti ini. Nah, huruf ba kita berada di tengah. Ketika berada di akhir, huruf ba di akhir, ya, huruf ba di akhir. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau dia berada di akhir seperti ini, sama seperti bentuk asli, namun diberi mendapatkan garis di awal. Kita akan sambungkan huruf ba di awal, tengah, dan akhirnya, ya. Huruf ba di awal kita tulis seperti ini, kemudian disambungkan dengan huruf ba di tengah. Nah, ya, di tengah, lalu berada di akhir. Nah, ba, ba, ba. Huruf ba bisa disambung, ya. Nah, kalau udah bisa huruf ba, menyambung huruf ba, huruf ta dan huruf fa itu mudah, karena bentuknya sama dengan huruf ba. Nah, Pak Teguh akan menulis huruf ta.
Ya, karena bentuk huruf ta ini sama, ya kita samakan saja dengan huruf ba. Ya. Cara menyambungnya berada di awal, ketika berada di awal sama dengan seperti huruf ba, hanya saja titiknya. Ya, yang membedakan titik dua yang ada di atas. Kemudian huruf ba di tengah sama, ya. Huruf ta, maaf, huruf ta di tengah sama dengan huruf ba. Kemudian huruf ta di akhir. Ya, huruf ta di akhir. Nah, seperti ini. Kita sambungkan, tentunya sama, nggak berbeda, ya, tidak jauh berbeda dengan huruf ba. Ya. Nah, huruf ta itu sama. Ketika berada di, begitu juga dengan huruf sa, ya, huruf sa. Pak Teguh akan tulis lagi huruf sa. Ini kan jenisnya sama ya bentuknya. Mereka tubuhnya selalu berada di atas garis, selalu berada di atas garis. Nah, seperti ini. Yang membedakan hanya titik. Ya, seperti ini. Kemudian huruf sa di akhir. Nah, ya, kita sambungkan, tentunya sama. Huruf sa, ya, huruf sa di awal, di tengah, dan di akhir. Baik, bisa dimengerti huruf alif sampai dengan huruf sa. Sekarang Pak Teguh hapus, ya, akan Pak Teguh hapus. Silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, Pak Teguh akan lanjutkan pada huruf kho, huruf jim sampai dengan huruf kho, maaf. Huruf jim sampai dengan huruf kho, ya. Pak Teguh akan hapus. Iya, dihapus ya. Sekarang kita huruf jim. Masih ingat ya bagaimana cara menulis huruf jim? Huruf jim itu kepalanya akan selalu berada di atas, ya. Kemudian baru turun ke bawah, yaitu seperti huruf, nah, ya, seperti ini huruf jim. Jim, ha, dan kho itu sejenis. Jadi kalau bisa menulis huruf jim, huruf ha, dan kho otomatis bisa. Nah, ini bentuk aslinya seperti ini. Kemudian kita menuliskan bentuknya ketika di awal. Ya, bentuknya ketika kita mau menyambungnya dan huruf jim ini berada di awal. Seperti ini. Nah, ini huruf jim. Ya, ketika berada di awal. Nah, kita ambil kepalanya saja dan badannya menjadi lurus. Kemudian bentuk huruf jim berada ketika di tengah, ya. Seperti ini, perhatikan. Ya, kita buat garis terlebih dahulu, kemudian kita buat kepalanya huruf jim. Nah, ini ketika dia berada di tengah, gitu ya. Kemudian huruf jim berada di akhir. Huruf jim berada di akhir, ya seperti bentuk asli. Kita buat garis terlebih dahulu, kemudian kita buat dia seperti bentuk aslinya. Nah, ya, ini garisnya menyambung. Jadi ya, jadi huruf jim di awal, di tengah, di akhir. Lalu kita sambungkan huruf awal, tengah, dan akhirnya. Ya, seperti ini jadinya huruf jim di awal. Kemudian kita sambungkan huruf jim di tengah. Lalu kita sambungkan huruf jim di akhir. Jim, jim, jim. Ya. Nah, seperti ini ya. Bisa? Pasti bisa. Sekarang huruf H, ya. Huruf H ini sangat mudah karena kita sudah bisa menulis huruf jim, ya. Jadi tinggal yang membedakan apa? Huruf H tidak ada titik, ya, terbebas daripada titik. Baik, Pak Teguh akan tulis dengan cepat saja. Ya, huruf H, kemudian H di awal, pakai huruf jim, ya. H di tengah, dan kemudian H di akhir. Nah, gitu ya. Nah, kita sambungkan sama.
nggak jauh beda karena dia sejenis hurufnya ya. Nah, dengan huruf jim. Kalau udah bisa menulis huruf jim, tentunya ke bawahnya udah bisa ya. Huruf kho juga sama. Yang membedakan hanyalah titik ya. Huruf kho titiknya di mana? Ya benar, titiknya ada di atas. Ya, titiknya berada di atas. Nah, apakah sama bentuk awalnya? Sama. Ya, cuma yang membedakan titik. Kemudian tengah, yang membedakan titik. Akhir, yang membedakan hanyalah titiknya. Ya, sama. Jadi ini cara menyambung huruf H ya. Huruf kho, maaf. Huruf kho. Nah, jim, ha, ho itu sejenis hurufnya, jadi bentuknya pun sama. Oke, demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan video kali ini ya. Pak Teguh akan lanjutkan di video selanjutnya ya, supaya tidak lama durasi videonya. Baik, terima kasih anak-anakku. Silakan saksikan di video selanjutnya ya, cara menulis huruf hijaiyah dari huruf dal sampai dengan huruf yaitu shin ya, huruf dal sampai dengan huruf shin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.